Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Walhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwana anashkur am nakfur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa aftah lana ya fattah futuhal arifin wa akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi warfa' anna kulla bala'in wa syarrin bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqribna ilaika birahmatika ya arhamar rahimin. Abang apa? Ganteng apa? Permanen. Sepanjang dunia dan akhirat gitu ya. Sayangnya nanti kalau di akhirat Bang Dik nggak begini mukanya. Gimana itu? Ini mah jelek begini nih. Mukanya nanti umur 32. Kebayang nggak Bang Dik umur 32? Ganteng-gantengnya itu. 32 menjelang 33. Pas seperti umur Sayyidina Isa diangkat ke langit. Sampai hari ini wajah Nabi Isa tidak berubah. Dan di hadis Nabi SAW dikatakan sayanzil Isa bin Maryam ya fi manaratin bayda. Beliau nanti akan turun di menara putih timur Damaskus. Dan kita tidak tahu tepatnya menara putih itu bagian yang mana ya. Dan nanti tugas dia apa? Tugas dia, jika beliau disebut Al-Masih Isa, Al-Masih hakiki, maka tugas dia membinasakan, memberantas Al-Masih yang palsu, Ad-Dajjal. Kebayang nggak Bang Dik? Maka Nabi Isa itu jika pernah dituhankan oleh orang, maka Al-Masihud Dajjal akan mengaku Tuhan. Nabi Isa pernah mengaku jadi Tuhan nggak? Sejauh yang kita dapat. Kalau orang sebelah itu urusan dia. Ya, katanya kan Yesus sama Isa beda kata dia. Kalau versi kita kan nggak beda. Hanya perbedaan dialek. Ya, bahkan di kitab-kitab lama pun tidak ada Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan. Dia selalu mengatakan la ilaha illallah. Boleh kita cek ya. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Isa seperti Bani Israel disunat, tidak makan babi, tidak makan kecuali yang disembelih, persis seperti syariat Nabi Musa. Tapi beliau kemudian diperintahkan untuk meluruskan kekeliruan ulama-ulama Bani Israel yang mengharamkan yang tidak haram. Itu tugas Nabi Isa dulu. Maka Nabi Isa nanti kalau turun, beliau nanti juga akan meluruskan hukum-hukum fikih yang dianggap ijma tapi bukan ijma. Yang dianggap hukum tapi ternyata bukan hukum Allah. Nanti beliau akan bertugas seperti itu. Dan kita tidak tahu yang mana barangnya secara pasti. Kita baru mengira-ngira. Ada beberapa hukum-hukum yang ulama-ulama sebagian mengatakan ini ijma, ternyata bukan ijma. Nanti tugas Nabi Isa itu. Insya Allah. Tidak tahu zamannya sudah dekat atau masih lama. Kita tidak usah pikirkan waktunya. Kita persiapkan saja batin kita. Ya. Bahwa rohani ini mesti kenal hakikat insan, hakikat dirinya. Sehingga nanti kalaupun Dajjal datang ngaku jadi Nabi Isa, kita tahu kalau itu bukan Nabi Isa. Insya Allah.
Walaupun tadi sudah baca suratul Fatihah, mari kita kondisikan lagi kolbu, kita kirimkan kepada sosok yang kolbunya selalu ditatap oleh Allah dan Allah ridha cinta kepadanya. Qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kenapa kita baca Fatihah? Kan ada yang bid'ahin beberapa waktu ini ya. Ya, itu dia nggak ngerti aja. Imam dia, orang yang ngomong ini berimam kepada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menulis, ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu suka baca suratul Fatihah sebelum ngaji. Dan kita nggak usah ikut mereka lah, ikut hadis aja. Hadisnya apa? Afdalud du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi itu Alhamdulillah itu maknanya dua. Pertama zikir Alhamdulillah, yang kedua surat Al-Fatihah. Karena Nabi SAW menyebut surat Al-Fatihah dengan surat Alhamdulillah. Sebagaimana Nabi tidak pernah sebut surat Al-Ikhlas, Nabi sebut surat Qul Huwallahu Ahad. Saudara-saudariku yang bukan Allah, temanya tadi apa Bang Dik? Hakikat Insan, bukan ihsan Bang Dik ya. Insan ya. Kalau insan ini bahasa Melayu atau bahasa Arab? Bahasa Arab ya. Ada lafaznya ins. Ya, ada insan. Ada fi'lun, ada fi'lan ya. Kalau sebagian ahli bahasa mengartikan sumyal insu insanan linisyani, disebut manusia itu insan karena dia pelupa. Itu versi ahli fikih, ahli bahasa, ahli akidah. Kalau Imam Najmuddin Kubra Muhammad Ibnul Faqih Asy-Syazili Al-Jazuli, dia nggak ngomong begitu. Kata Imam Muhammad Ibnul Faqih, Summiyal insanan li'unsihi billah. Apa arti uns? Al-uns itu kedekatan yang lebih dekat dari makom qurbiyah. Kan ada makom muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang diundang ke hadrat kedekatannya. Seperti ini namanya hadrah, hadir. Tapi yang diundang naik ke sini, terus saya ajak ngobrol, bercengkrama, bercanda, itu namanya unsiyah. Uns. Hamzah, nun, sa. Kalau manusia, insun, insan. Maka orang Jawa nyebut ingsun. Ingsun itu dari insun. Bukan cocok logi. Begitu kata guru saya ya. Kan guru kita ngerti bahasa. Ingsun tuh nggak artinya Bang Dik? ingsun. Aku insan. Oh, insan ya. Bukan insan. Jadi sumiyal insanan li'unsihi billah. Maka disebut insan itu insan. Kenapa? Karena unsiyahnya. Apa arti unsiyah tadi? Kedekatan yang hangat, yang mesra bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat itu tentara langit, militer langit. Kalau ke Allah seperti Pak tentara, Pak polisi sama atasan, siap. Begitu aja. Emang begitu bahasanya. Tapi kalau manusia, ke Allah itu bisa nyuruh-nyuruh Allah. Ini nih suka nyuruh-nyuruh Allah nih. Ya Allah sehatkan guruku, nyuruh-nyuruh Allah kan. Ya Allah kasih rezeki aku. Ya Allah kasih makan anak biniku. Nyuruh-nyuruh Allah enggak tuh? Enggak. Loh, Dengan syafaat baginda Nabi Muhammad. nah itu namanya tawasul.
Doakan guruku. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah, antara Ahlus Sunnah yang terpengaruh Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah yang murni itu pun pecah. Ahlus Sunnah yang terpengaruh Mu'tazilah mengartikan bahwa al-amr, ya, perintah. Apa arti perintah? Talabul fi'li, tuntutan untuk mengerjakan, ya, lakukan, sehatkan, gitu. Itu amr, amriyah, amr, ya. Namun Al-Qadhi Abu Hussein yang dia bermazhab Syafi'i tapi akidahnya Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah, mengatakan apa? Min jihatil isti'la, dari yang tinggi kepada yang rendah, dari Tuhan kepada hamba. Itu akidah, bukan akidah Ahlus. Dijawab oleh Imam Al-Juwaini, enggak begitu. Bukankah engkau berdoa kepada Allah dengan menggunakan kata amr, kata perintah? Ighfirli Rabbi, ighfirli. Ighfir itu kata perintah atau kata amr, fi'il mudhari, fi'il madhi, atau fi'il amr? Amr. Maka Qadhi Abul Husain gak paham, kata dia. Akhirnya imam-imam Ahlus Sunnah kita belakangan tidak menggunakan itu. Tapi kemudian kesusup juga. Kalau teman-teman belajar di pesantren ada kitab usul fikih, Abdul Wahab Khalaf, kesusupan lagi, masuk lagi teks yang lama itu, yang ditulis oleh Abul Husain Al-Mu'tazili. Padahal sudah dibersihkan oleh Imam Juwaini, sudah dirapikan oleh Imam Al-Ghazali, sudah beres. Al-Juwaini punya kitab Al-Warqat, Al-Ghazali tulis kitab Al-Mustasfa, sudah diselesaikan. Tapi biasa, kalau orang kadang-kadang bermanhajnya tidak rapi, dia asal comot-comot. Maka insya Allah kami di Ribat Nuraniyah, ini majelis namanya apa Bang? Nur As-Sofa. Jadi yang saya bina langsung, depannya harus ada nurnya. Karena tabarruk dengan nama Sayyidina Muhammad SAW, An-Nur. Ya, nurun ala nur, ya. Kita semua majelis binaan kita sebut depannya nur. Nurul Qalb, Nurul Ruh, Nur Fuad, Nur Muhammad, Nur Ahmad, itu sudah ada semua itu. Nurul Salam, Nurul Quddus. Alhamdulillah, ya, semoga Allah banyakkan nurnya, tebar-tebarkan pendaran nurnya, amin ya rabbal alamin, dan semua yang hadir mendapatkan nurnya, amin ya rabbal alamin. Jadi disebut manusia antara orang-orang ahli tasawuf dengan ahli bahasa, ahli fikih, ahli kalam, beda nggak? Ya, ahli fikih, ahli kalam ngambilnya ke ahli bahasa. Sebenarnya itu bukan pendapat ahli fikih, tapi beberapa ahli fikih pakai itu karena manusia pelupa. Sumiyal insan insanan linisyani, disebut manusia itu insan karena dia pelupa. Pelupa itu bahasa Arabnya nisyan, insan, mirip-mirip katanya gitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada pandangan Imam Muhammad Ibnul Faqih Al-Jazuli Al-Syazili, beliau mengatakan apa? Justru disebut manusia itu benar-benar manusia. Nah, ini benar-benar jika dia mampu bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berani ngobrol-ngobrol langsung sama Allah bukan Jibril. Malaikat Jibril itu tidak pernah jumpa dengan Allah. Dia hanya mendengarkan seruan dari arsy. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku cinta fulan. Jibril gak pernah ketemu Allah. Yang pernah jumpa Allah hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih tinggi siapa? Sayyidina Muhammad pas Sayyidina Jibril. Walaupun zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berguru ke Jibril, tapi hakikatnya, ya, hadis Jibril nanya Islam, iman, ihsan, kapan kiamat,
Itulah bergurunya Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril itu menemani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada nuansa kemesraannya. Bahkan dia sedih ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu orang. Nabi pernah diganggu orang nggak? Ya, kapan? Di Taif. Kapan lagi? Nabi pernah tersihir loh, sampai turun kul yang 3. Jadi setiap kali ada masalah begitu Jibril turun. Waktu perang Badar tahun keberapa Hijriah? 2 Hijriah. Nabi ngobrol, Nabi ini bukan kayak kita ngopi, tapi Nabi nanya, Bril, kira-kira gitu ya. Waktu aku perang dengan sahabat, itu kan sahabat terbaik. Kamu perang turun sama malaikat siapa aja? Apa jawaban Jibril? Sebagaimana orang-orang yang ikut perang bersama adalah orang pilihan dan terbaik, maka yang ikut menolong, ikut berjuang saat itu juga malaikat-malaikat terbaik, terpilih, bukan malaikat sembarangan. Maka ada sahabat Ahlul Badar, ada malaikat Ahlul Badar. Dulu mereka turun, nanti mereka akan turun kembali. Mereka akan turun ngapain? Berjuang lagi, ya, bersama Ahlul Badriyah, ya. Pejuang-pejuang akhir zaman yang disebut Ahlul Badriyah. Jadi ini secara bahasa disebut insan itu insan, kenapa? Karena unsiyah. Apa namanya uns? Kedekatan. Kita sudah dekat tapi masih tegang. Belum kayak saya belum akrab kayak Bang Dik, berani candain kita kan. Nah, itu namanya uns. Uns itu satu makom, satu posisi di sisi Allah, mampu bercengkrama, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menemukan hakikat dirinya yang sejati, dia akan mampu bermesraan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Jadi Bang Dik ini nanya, karena dia kan artis, pernah masa keemasan. Apa pertanyaannya? Setiap orang tuh ada masa keemasannya, Bu ya? Enggak gitu Bang Dik. Setiap orang tergantung dia kepada Tuhannya. Jika dia mengenal hakikat insannya, maka setiap hari, setiap saat itu sinar keemasan. Enggak perlu 5 tahun, kurang itu. Bagi kita Nabi Muhammad SAW belum lahir aja sudah emas. Ketika lahir, nur berkilaukan, nur berlapis-lapis, anta syamsun, anta badrun, sampai bingung orang Arab. Kita kan kalau nyebut Bang Dik ini kan seakan wajahnya seperti rembulan kena petir. Maaf Bang Dik ya. Kalau orang Arab ingin mengatakan dalam ilmu balaghah, orang ini betul-betul indah, betul-betul tampan, maka kata seakannya hilang. Inilah rahasia mahal qiyam kita mengatakan anta syamsun, bukan anta kasyamsi, ka'annaka syamsun, enggak. Seakan-akan engkau pelita matahari, rembulan, enggak. Itu kurang tinggi. Maka yang paling tinggi, paling levelnya sempurna ketika dikatakan engkaulah sang pelita, sang surya, engkaulah sang purnama. Enggak kena petir Bang Dik. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya ada yang ngomong di Bang Dik, seakan wajahmu seperti pelita ketutup awan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpung ada Bang Irwan, ketutup Bang Irwan. Itu makna secara bahasa. Jadi jangankan
beda agama, beda mazhab, beda bahasa saja. Satu melihat asal kata insan itu dekat dengan uns, maknanya sudah lain. Satu nisyan, maknanya sudah lain. Nah, sekarang kita kembali kepada makna Quran. Ini yang saya ingat saja malam ini karena waktunya sudah malam ya. Kata insan yang paling sering dibaca surat apa? Yang ada insannya. Pasti wal asri. Ya, paling gampang ya. Oke, kita mulai dari situ ya. Ini insan pertama nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi al-asr. Al-asr kalau orang kebanyakan mengartikan waktu asar, tapi kalau saya demi sang waktu. Demi waktu, demi sang waktu. Al-asr itu sinonim dari ad-dahr. Allah mengatakan ana dahru. Akulah sang waktu. Sumber waktu. Maka jika disebut wal asr, kita mengartikan demi waktu. Waktu yang mana? Waktu yang di ujung. Ya. Kalau wal fajr, waktu yang di awal. Wadduha, waktu menyingsing. Walail, waktu setelah matahari terbenam. Sudah, wal asr berarti ada perspektif lain dari wal asr. Selama ini kita cuma mengartikan demi masa, demi waktu. Sesungguhnya al-insan sungguh dalam kerugian. Berarti ayat ini mengabarkan hakikat insan itu kebanyakan rugi. Itu benar nggak? Kondisi manusia, dia membawa hakikat dirinya kepada khusr. Lalu disebutkan pengecualian. Apa pengecualiannya di situ? Ini baru satu ayat, satu surat. Kita habis ini langsung pindah. Illal ladzina amanu. Nah, perhatikan, ini dalil bertasawuf. Orang kan nanya dalil tasawuf susah amat sih. Kecuali orang yang beriman. Terus wa amilus solihat, beramal yang soleh. Soleh itu sesuai lahir dan batin. Iman itu apa? Tasdik bil, amalnya kolbu. Amal kolbu itu objek kajian akidah dan tasawuf. Akidah hanya sampai kepada bab percaya, lanjutannya diserahkan kepada tasawuf. Makanya setelah beriman, wa amila sesuai, kalau betul kamu tasdik, apa buktinya? Itu namanya salihah. Jadi soleh itu bukan banyak ritual, banyak angka ibadahnya, tapi berkesesuaian keyakinan, kepercayaannya dengan zahirnya. Itu yang disebut saleh. Ya. Terus apa lagi? Coba cek ya. Wa tawasau bil tawasau. Apa arti tawasau? Berwasiat. Wasiat itu artinya apa? Beda. Nasihat itu ketulusan kritik. Langsung. Kalau tawasau, dia meninggalkan pesan gitu. Wasiat itu saling meninggalkan pesan. Saling menitipkan pesan. Apa? Bil haq. Al haq itu artinya apa di situ? Kebenaran itu terjemahan. Al haq itu nama Allah bukan? Nama selain nama Allah, al haq itu nama Rasulullah bukan? Tinggal pilih. Pilih yang mana? Ini perspektif baru malam ini. Ya. Biar kalau khutbah jangan begitu-gitu aja khutbahnya. Wa tawasau bil haq, saling menitipkan pesan, meninggalkan pesan. Bukan saling sindir-sindiran. Orang berpesan wasiat itu karena cinta dan sayang. Maka karena dia sayang, dia berwasiat
dengan yang paling sayang, yaitu al-haq. Sayyidina Ya'qub ketika hendak berpulang ke rahmatullah, kumpulin anak-anaknya, nanya. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di. Ini wasiat, pertanyaan wasiat. Kalian nyembah apa setelah aku berpulang? Jadi beliau bertanya pertanyaan wasiat. Lalu mereka menjawab dengan apa yang diajarkan Nabi Yakub sepanjang umur mereka. Itu yang diwasiatkan beliau waktu masih sehat. Nih, kalau aku pun mati nanti, kamu jangan lupa. Dijawab oleh mereka, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Setelah engkau berpulang, wahai ayahanda, kami mengikuti wasiat engkau. Hanya menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahandamu, kakekmu Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ishak, Sayyidina Ismail. Baru Nabi Yakub kemudian tenang, dia pulang, dia meninggal. Ini bapak-bapak ini kalau meninggal yang dipikirin apa? Terjanda gua gimana nasibnya gitu ya. Anak gua siapa yang ngasih makan gitu. Ini saya sering tanyakan ke kawan-kawan yang bingung masalah itu. Kalau kita hidup, yang ngasih rezeki anak istri kita siapa? Kalau kita tidur, yang ngasih anak istri kita siapa? Kalau kita meninggal, Allah juga. Terus takut meninggal. Jadi nggak usah galau-galau amat ya. Nikmatilah hidup itu. Nikmati masa hidup ini. Ajarkan kepada anak istri, yang jamin rezekimu bukan aku, tapi yang maha hidup, yang nggak pernah mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut tawasau bil haq, saling menitipkan pesan bil haq. Bukan merasa benar, tapi menitipkan seseorang agar kembali kepada al-haq yang maha benar. Merasa benar dengan benar beda nggak? Beda. Ini contoh, saya misalnya pengurus satu organisasi. Ya. Kalau saya dikritik orang, organisasi saya dikritik orang nggak? Organisasi saya. Oh, kita ganti. Saya orang Islam. Kalau saya dikritik orang, itu Islam saya dikritik nggak? Bisa bedain nggak sih? Oke, ulang lagi deh. Kalau ada partai Islam, pemimpinnya korupsi, Islamnya korupsi nggak? Enggak. Tuh baru connect ente. Ini antum ini Muslim kan? Muslim Pak Islam? Ini Muslim Pak Islam? Bukan Jadi kalau kita mundur, Islam nggak pernah mundur. Kalau kita salah, Islam nggak pernah salah. Maka jangan ukur Islam dengan kemunduran orang yang menyebut dirinya Muslim. Oh, Arab itu orang Islam. Orang Islam bukanlah al-Islam. Orang Islam bahasa Arabnya Muslim. Muslim beda dengan Islam. Kalau al-Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang suci, yang kudus, yang suci, yang sempurna di sisi Allah, al-Islam. Apa arti al-Islam? Penyerahan diri yang total kepada Allah, kepatuhan mutlak kepada Allah, itu al-Islam. Orang Islam, Muslim, dia patuh nggak sama Allah? Kadang-kadang, pantas nggak ente nyandang nama Muslim? Kita ini sedang belajar jadi orang Islam. Ini tadi sholat kan? Ya. Itu sholat beneran apa latihan-latihan mengingat Allah? Hah? Itu serius gak tuh sholat tadi tuh? Serius. Tapi beneran sholat yang sejati begitu? Hah? Insya Allah berarti belum yakin deh. Emang sholat yang sebenar-benar sholat begitu? Ayatnya gimana? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan
tunaikan, lakukan, usahakan, sempurnakan sholat itu untuk udah total belum ingat Allah dalam sholat. Jadi maksud dari sholat, ada istilahnya tafsir maqasidi, ada fikih maqasidi, ada macam-macam lah istilah ini kampus hari ini. Maksud tujuan utama sholat itu apa? Li zikri. Untuk ingat aku, nyebut aku, mandang aku, natap aku. Sudah begitu belum tadi? Jujur aja. Berarti sholat kita ini baru berlatih-latih. Berlatih, semoga satu saat sholat ini betul-betul benar-benar mengingat Allah. Amin. Maka seorang wali disebutkan dalam satu kitabnya, berdoa, ya Allah, jika aku tahu sholatku diterima malam ini, ambil aja nyawaku. Dia tahu sholatnya belum diterima. Kenapa? Dia belum betul-betul ingat Allah sepenuh hati di dalam sholatnya. Baca kitab setebal ini, sholatnya khusyuk nggak? Belum tentu. Nggak ada urusannya kitab itu dengan ini. Kalau kitab kenanya ke sini, betul ya? Kalau kolbu urusannya apa? Khusyuk itu apa? Kalau khusyuk di dalam Al-Quran itu sifat dari absar dan basirah. Surah Al-Ghasyiyah ada kalimat khusyuk nggak itu? Wujuhu yawma idzin. Pada saat itu wajah-wajah yang di situ ada pandangannya khusyuk, tertunduk. Karena dia sudah tahu berhadapan dengan siapa. Berarti khusyuk itu mengenal sedang ketemu siapa, itu khusyuk. Maka ruhul khusyuk apa ruhul khusyuk? Rohnya khusyuk itu apa? Ma'rifatul ma'bud, ma'rifatul mazkur. Karena sholat itu untuk mengingat Allah, maka mengenal yang diingat, yang disembah itu menjadi ruh untuk berzikir dan sholat. Jangan cuma debat masalah sunnah bid'ah mulu. Dari dulu sholat mah begitu aja, ya kan? Sholat nggak ada nama nambah kan rukunnya. Kenapa sampai hari ini masih suka bid'ahin tuh kawan-kawan kita? Kini masih ada yang begitu nih. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah khair. Insyaallah ta'ala ente bid'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu ujung ayatnya apa? Kalau al-haq tadi berarti itu kajian apa tuh? Kajian tasawuf apa kajian fikih? Tasawuf. Wa tawasau bis sabr. Saling menitip pesan dengan atau akan kesabaran. Sabar itu ilmu fikih, ilmu akidah, apa ilmu tasawuf? Masih nanya dalil tasawuf? Coba cari di kitab fikih, adakah bab as-sabru? Yang ada bab toharoh, bab sholat, kan? Babul miyah, babul air bersuci, air sholat. Nggak ada bab sabar, nggak ada. Masih kurang yakin bertasawuf. Seterang itu, seterang benderang itu dalil bertasawuf, masih nanya. Jangan terjebak pada istilah kata tasawuf nggak ada di bahasa Rasul. Betulan nggak ada atau ente nggak tahu? Kalau gitu ilmu hadis juga nggak ada di masa Nabi. Ilmu tafsir nggak ada di masa Nabi. Gelar Syekhul Islam nggak ada di zaman Nabi. Ya kan? Ada nggak? Thariqah Naqsyabandi ada nggak di masa Nabi? Salafi juga nggak ada di zaman Nabi. Apalagi Wahabi. Jemaat Tabligh ada nggak di zaman Nabi? HTI juga nggak ada zaman Nabi. Sama. Itu nggak dilarang selama mengikuti manahij yang Nabi wariskan.
Apapun alirannya boleh silakan, tapi sesuai nggak? Dan itu diuji ilmunya oleh para ulama radhiyallahu taala anhum. Antum senang benar kalau ada sebut-sebut barang-barang begitu ya. Kayaknya ini punya trauma semua ini kayaknya. Apalagi ya tim hadroh nih, ente sering dibidahin mereka ya. Ya, ane doain. Watawasau bis sabr. Biar sabar ya. Baik. Itu baru satu surat. Berarti semua manusia rugi kecuali 4 kriteria tadi. Dan kita sudah kasih terjemahan perspektif baru malam ini ya. Silakan dikembangkan itu. Kata Al-Insan muncul dari dalam surat apa ya? Surah Al-Insan tuh paling gampang tuh. Ada ya? Ada surah Al-Insan nggak? Coba sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia kabar mengenai apa? Hin, satu saat, satu masa, lam yakun syai'an madhkura. Dia belum disebut-sebut. Insannya sudah ada tapi dia belum disebut. Bang Dik ini, yang ini belum ada, tapi Bang Dik yang hakikatnya sudah ada. Yang permanen itu yang itu, bukan yang ini. Foto 10 tahun lalu aja udah beda sama sekarang ya kan. Nggak permanen kalau muka ini. Tapi Bang Dik sebelum disebut Bang Dik ada. Itu ayatnya. Apakah telah datang masa kepadamu? Hinun minad dahri. Hin, satu masa daripada ad-dahr. Ad-dahr itu nama Allah. Berarti rahasianya Allah di situ. Satu masa dalam rahasia kenamaan Sang Maha Waktu. Lam yakun syai'an madhkura. Dia, kamu, aku semua belum disebut-sebut. Kita belum disebut, tapi orangnya sudah ada. Dia sudah syai', tapi ghair mazkur. Maka manusia itu ada 2 marhalahnya, 2 periodenya. Periode belum disebut, periode disebut. Kenapa dia belum disebut? Karena belum dihembuskan dari hadrah nafas kesejatian dirinya. Masih bagian dari nafasnya, bukan bagian dari zatnya. Bedanya, masih bagian dari hembusannya, bukan bagian dari zatnya. Nanti ada yang merasa bagian dari zat Allah lagi. Nafas kita bukan zat kita loh. Coba nafas. Keluarin nafasnya. Sudah. Itu napas atau zat? Tuh, manusia aja punya napas, napasnya bukan zat dia. Kok ada orang ngajarin hari ini, ruh itu kan nafkhullah, hembusannya Allah. Nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan pada tubuhnya bashar, al-insan, rohku, hembusanku, bukan zatku. Jadi yang ada pada diri kita itu bukan zatullah, tapi hembusan Allah atau ruhullah. Ruhullah bukan zatullah. Itu udah mulai connect tuh ya. Nyambung. Pada melek semua. Biasa kita nulis-nulis nih, antum coret-coret aja di kepala sendiri ya. Oke. Berarti manusia ada 2 versi, 2 marhalah. Masa hin minad dahr. Maka boleh kita sebut ini marhalah hiniyah dahriyah. Masih dalam rahasia daharnya Allah, bukan dahar orang Jawa, Sunda. Di sini dahar juga ya? Makan. Bukan, itu waktu makan, bukan makan tuh dahar itu. Versi bahasa Arab, mohon maaf ahli bahasa. Lalu
Ada masa mazkura. Perhatiin lagi ya. Perhatiin lagi ayatnya. Kalau di ayat keduanya, ini kita munasabat dengan ayat yang lain. Ya. Pakai ayat yang lain dulu. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Al-Baqarah. Fazkuruni, sebutlah aku, ingatlah aku. Azkurkum, aku ingat engkau, aku sebut engkau. Jadi kapan orang betul-betul dia disebut? Kapan? Kapan kita betul-betul disebut? Antum lahir belum tentu disebut oleh Allah. Kalau sudah kena nur zikrullah. Oleh karenanya, walaupun secara fikih diperdebatkan keanjuran, bagi sebagian orang kan bid'ah nih, ngazanin bayi baru lahir. Ini produk-produk diazanin kan ini? Karena ada temanku sebelah bilang hadis dhaif tat ya. Karena hadis dhaif maka beramal dengannya bid'ah. Ini orang nggak paham usul fikih ini orang. Ya. Ini bukan bab halal haram. Dan ini juga bukan bagian yang mutlak. Yang paling lucu apa? Imam Ibnu Qayyim punya kitab khusus tentang bab bayi baru lahir. Ya, dan di situ dia mengatakan sunnah mandub diajarkan kalau bayi baru lahir azanin. Tapi pengikutnya nggak mau ngikut. Kita nggak ada urusan sama Imam Ibnu Qayyim, kita urusannya sama hadis Nabi. Hadis Imam Tirmidzi, Kitabul Aqiqah, bahwa Sayyidina Muhammad SAW ketika cucunya lahir belum mengazankan. Azanal maulud. Hadis itu didhaifkan sebagian ahli hadis, tapi Imam Tirmizi, Imam Salafus Saleh menyaksikan orang tuanya dan ulama-ulama salaf di zamannya mengazankan bayi baru lahir. Maka hadis ini meskipun didhaifkan sebagian ulama, apa kata Imam Tirmizi? Hasanun sahih. Ini hasan dan juga sahih. Ikut siapa ente? Ikut Syekh Fulan atau Imam At-Tirmizi? Mana yang benar-benar salaf? Ya, kita ngajinya hakikat keluar, hakikat turun gitu ya. Ya, senggol-senggol dikit boleh lah. Biar seru, biar hot. Bang D nggak paham dia. Dia bukan mantan Wahabi. Dia mantan artis. Sejujurnya Bu ya, saya ini mantan Wahabi, tapi yang syariah. Apalagi lah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita nggak pernah benci Wahabi, Bang Dik. Kita cinta mereka sebagai orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Cuma masalahnya mereka benci amat sama kita. Ya. Tapi kita perlu membalas kebencian dengan kebencian nggak? Nggak perlu. Kita selalu cinta kepada siapapun yang mengatakan la ilaha illallah. Udah connect? Itulah alasannya secara ilmu hakikat. Kan tadi syariat, secara hadis fikih ini beda pendapat. Dalam ilmu hakikat wajib membacakan nama Allah bagi bayi baru lahir. Wajib hukumnya. Kalau ketinggalan qadha gitu. Itu ya. Semoga ini produk-produk yang gak telat ini. Ente paling gak telat nih kayaknya duluan, makanya jadi ahli sholawat sekarang. Ada yang belum lahir udah azan duluan babenya, itu jadi bersorban nih. Kalau Bang Dik kayaknya masih hari keberapa udah azan duluan babenya. Makanya dia permanen kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kembali ke surah Al-Insan. Maka ada insan yang disebut, ada insan yang belum insan yang belum disebut, itulah rahasia Allah. Insan yang sudah disebut
berarti Allah sudah beberkan dia, bukan rahasia lagi dia. Inilah orang-orangnya nih ya. Ini ada yang saudaraan nggak? Nggak ada. Saudara, tuh kenapa mukanya beda coba? Mirip-mirip dikit doang. Ya orang tuanya nggak pernah ngelukis kan, sehingga wajahnya agak rada banyak miripnya gitu. Ini kan pelukis. Pelukis, coba ada miripnya ya Bang Dik ya? Dia bungsu nih. Ya, coba tanya babehnya. Orang tuanya sempat narik-narik hidungnya nggak dibiar? Nggak ya? Nggak bisa orang tua. Orang tua itu cuma asbab anak ada yang melukis wajah kita Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyebut dirinya Sang Maha Pelukis Al-Musawwir. Boleh diterjemahkan. Kalau antum nerjemahin apa Al-Musawwir? Yang Maha memberi rupa, boleh. Kan pelukis itu pemberi rupa. Ya. Boleh juga diartikan yang Maha seniman gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah? Nyambung? Coba ayat keduanya dibacain. Inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami beri dia petunjuk. Apakah dia memilih? Jadi Allah ngasih petunjuk ke kita itu sama semua. Termasuk Donald Trump itu sama itu. Netanyahu sama itu. Sama-sama dikasih petunjuk yang sama datangnya. Imma syakira wa imma kafura. Itu urusan dia, ikhtiar dia, kasab dia, pilihan dia. Ini yang kita pertanggungjawabkan. Dia memilih menjadi hamba yang bersyukur atau yang kufur. Hamba yang mau mengenal Allah atau yang tidak mengenal. Karena syukur itu kata Imam Ghazali, ma'rifatul mun'im annahu huwallah. Mengenal yang paling sejati bahwa pemberi nikmat sejati itu Allah. Ini yang berkalam Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat berikutnya. Kayaknya ketinggalan ayatnya deh. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Nah itu tuh ya. Ini nih. Maka ada insan yang tadi mazkur sekarang Allah mengatakan kami ciptakan insan lalu nabtali dari nutfatin amsyaj, dari air mani yang nutfah. Nutfah itu bahasa Arab air yang tumpah gini doang. Gitu. Nutfah itu tumpah itu. Beda toh? Tahu bedanya? Kalau tumpah gini nih. Ada yang begitu? Antum begitu. Lemas bener. Muncrat. Itu bahasanya jorok bener, tapi bener itu. Bismillah. Itu terjemahan. Air yang terpancarkan. Dulu saya nerjemahin sevulgar itu Bang Dik, diprotes sama seorang guru. Ustadz, jangan gitu dong, gue bawa anak katanya. Seorang guru, akhirnya saya cari lain dari kata barusan itu apa? Terpancarkan. Kenapa nggak disemprotkan? Aduh, orang udah nahan dia parah lagi tuh. Emang permanen vulgarnya otaknya ya. Itu disebut nutfatin amsyad. Nutfah yang amsyad, yang terpancarkan. Ini yang produknya ini nih. Kalau nggak ada amsyad itu ya. Kalau nggak terpancar, kalau cuma tumpah kayak tadi itu nggak jadi deh. Itu namanya encer. Gak paham juga tuh ya. Yang jomblo-jomblo gak paham ente ya. Ane doakan menghabiskan masa jomblonya segera. Lalu ada kalimat
nabtalihi. Jadi mohon maaf ini saudara-saudariku, jangan pernah berpikir lari dari ujian tempaan. Baru saja baru saja dipancarkan, Allah sudah mengatakan nabtalihi, kami akan sedang selalu nanti terus menerus akan menempa dan mengujinya. Maka selalu nih, nggak ada ceritanya ujian itu berakhir. Apakah manusia dibiarkan mereka mengaku beriman lalu mereka belum dibikin kacau, wahum la yuftanun, dibikin kacau dulu, ini ketahuan nih asli nggak mukmin. Orang ketika dirinya paling kacau, dirinya paling emosi, paling marah, nurnya padam atau tidak? Di saat dirinya paling genting, dia masih kelihatan gak kehambaan dia kepada Allah atau hilang? Apa yang bikin seseorang kacau? Gak mungkin orang dikacaukan dengan yang dia mau. Maka kita tidak diuji dengan yang kita mau, kita diuji yang dia mau dan dengan cara yang dia mau. Maka kalimatnya nabtalihi, kami sedang akan selalu mengujinya. Lanjutan ayatnya, nabtalihi, lalu kami jadikan. Nah, ini bedakan. Sama basar tidak pernah Allah gunakan kalimat khalaqa, selalu ja'ala. Di surat Sajadah juga begitu kan? Benar nggak? Makanya Quran tidak pernah Allah katakan khalaqnahu. Tapi Quran apa kata Allah? Ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Kami jadikan Quran itu berbahasa Arab, bukan kami ciptakan Quran berbahasa Arab. Maka kata ja'ala dengan khalaqa beda. Ja'ala itu ada urusannya dengan kerahasiaan nafakh, hembusan dan kalam. Menghembus, orang kalau berkalam napasnya keluar juga nggak? Keluar juga. Makanya seorang imam di masa Imam Ahmad bin Hambal disidang oleh kelompok Mu'tazilah. Waktu itu mereka qadhinya, mereka khalifahnya. Setiap yang tidak mengatakan Quran makhluk dipenjara. Jadi orang kiai-kiai ini, kalau antum kiai, wajib bilang Quran makhluk, wajib meninggalkan Ahlus Sunnah. Kenapa? Bagi Mu'tazilah, Allah itu qadim. Jika dia berkalam, kalamnya tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu hadis. Masa kalam yang qadim nempel di yang hadis? Maka dia mengatakan, apa kata Mu'tazilah? Kalam Allah itu hadis, Al-Quran itu dicipta. Ini seorang imam, teman Imam Ahmad, dia nggak mau, tapi dia pinter. Dia lebih pinter dari orang Mu'tazilah. Jadi si qadhinya cuma disuruh ngomong gini, kamu tanyain semua orang, kalau dia mengatakan Quran itu makhluk, lepasin. Kalau dia tidak mengatakan makhluk, tahan. Ditanyalah imam ini, namanya Imam Ahmad juga, apakah Quran makhluk atau qadim? Apa jawaban dia? Innal Qur'ana maj'ula. Sesungguhnya Quran itu maj'ul, bukan makhluk. Kata si qadhi, aneh nanya, Quran itu makhluk atau bukan? Quran itu maj'ul. Bingunglah ini yang qadhi. Qadhinya pusing. Mana dalilmu? Ditanya. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyya. Tambah bingung qadhinya. Iya juga ya, dia hafal Al-Quran. Ini pergi dia bikin pusing aneh katanya. Disuruh pulang itu orang. Kenapa Allah menyebut Quran dengan lafaz ja'ala? Karena ja'ala itu lewat hembusan, lewat nafas. Orang kalau nggak nafas bisa ngomong nggak? Coba tutup mulutnya. Coba katakan iya. Katakan tidak. Nggak bisa. Ya, mesti keluar nafas.
Maka nafas yang ada hurufnya dia menjadi kalamullah. Nafas yang disembunyikan hurufnya dia menjadi sirrullah, rahasia Allah. Insan itu disirkan huruf di dalam dirinya, makanya menjadi wa fi sirri ana. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari makan Allah. Jadi ada manusia yang dicipta dari, ini ayat yang keduanya, dicipta dari air mani yang terpancarkan. Lalu ada sisi manusia yang mendengar, yang melihat. Faja'alnahu sami'am. Sami' basir itu sifat Allah bukan? Sifat Allah bukan? Apakah ini ayat tasbih penyerupaan makhluk dengan Khalik? Kan tidak. Kan lafaz depannya ada ja'ala. Lewat apa dia ja'ala? Kalau mengikuti surat Sajadah, setelah disempurnakan tubuhnya manusia, dihembuskan oleh Allah, barulah kami jadikan dia sami'an basira, sama. Maka sami' basir itu rahasia hembusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sebenarnya mendengar bukan ini, bukan telinga yang permanen itu. Yang mendengar itu, yang menghembus, ini antenanya. Oleh karenanya kita bisa mendengarkan suara hati walaupun gak pakai telinga. Kita bisa melihat dalam mimpi walaupun tidak pakai mata. Ini kan masih orang neurologis masih bingung nih, ya urusan mereka. Karena mereka bergerak melalui ilmu yang epistemologinya empirik. Empirik itu mengetahui sesuatu berdasarkan indera. Empiris namanya. Maka mereka masih bingung, masa sih? Padahal di masa Imam Ghazali, abad ke-6 Hijriah, itu sudah selesai bab epistemologi. Udah ketinggalan itu mereka itu, yang hari ini, yang gak percaya bahwa ada pandangan yang bukan pandangan ini. Pendengaran yang bukan pendengaran ini. Sudah mulai connect ya? Jadi manusia yang belum disebut itulah yang rahasia Allah yang membuat kita bisa mendengar, melihat. Karena ini rahasia otoritas Allah dalam hadis qudsi, jika orang ini telah mengenal cinta sejati dia, bahwa cinta sejati dia hanya Allah, jika Allah jatuh cinta kepadanya, Allah kembalikan kesadarannya. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Kalau dulu saya nerjemahin, aku ganti pendengaran dia jadi pendengaranku. Ternyata saya salah. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi. Enggak ada kan kalimat aku ganti? Berarti Ar-Razi keliru selama ini mengatakan aku ganti pendengarannya jadi pendengaranku. Itu mungkin penjelasan tahapan biar orang paham. Tapi sekarang kan antum kan ini sudah ngampar kelima. Ini terjemahan versi malam ini. Kuntu sam'ahu. Apa terjemahannya? Kuntu ana sam'ahu. Kuntu itu fi'il madhi mudhari atau amr. Past tense, sedang atau nanti. Kuntu fi'il madhi past tense. Apa artinya? Kuntu. Tapi fi'il madhi bisa bermakna subut tetap. Apa makna subut di situ? Kuntu, apabila aku telah cinta kepadanya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Dia sadar bahwa yang mendengar selama ini bukan pendengaran dia, tapi hembusan dariku. Bahwa yang melihat selama ini bukan pendengaran dia, tapi itu milikku, rahasia aku. Gimana kira-kira? Sudah mengenal sisi kita yang lain? Ya.
Kalau bapak saudara ini dengerin biasa, udah bosan loh ini. Fokus kita paling 10 menit, 30 menit. Makanya bola itu cuma 45 menit. Hilang fokus orang, istirahat dulu. Kalau saya nonton bola 3 menit udah ngantuk. Karena nggak menikmati. Ngapain orang nendang-nendang bola? Ya tinggal ambil aja bola di luar, masukin gitu. Kan bodoh bener kan? Nggak menikmati. Kalau yang ngerti kan, seru nih, udah sekian kosong nih gitu. Berarti ada insan yang dari nutfah, dari air. Ada insan yang dari ja'ala, nafakha. Ada insan yang diciptakan dari lafaz khalaqa. Dia mencipta dari tanah, dari unsur yang 4. Ada insan dari yang bukan unsur yang 4 itu, yaitu nafakhtu fihi. Aku yang menghembus. Langsung Allah menyebut lafaz aku. Kalau lafaz aku mencipta, itu lafaznya pakai isim fa'il. Inni khalikun. Itu standar, itu lafaz umum. Tapi jika dia mengatakan nafakhtu, ini spesial. Aku hembuskan. Kalau disebut Baitullah kan langsung jadi mulia Baitullah. Segala apapun yang ada nama Allah dia langsung naik, langsung tinggi. Yang dia bernisbat, bermudhafun ilaih, berkata majmuk, berfrase kepada Allah, itu dia langsung naik. Kalau inni khalikun basyaran kan objek. Sungguh aku menciptakan manusia, objek. Kalau ini nafakhtu. Maka kalau boleh disebut ada insan yang khalqiyah, ada insan yang nafkhiyah. Ada insan yang basyariyah, ada insan yang amriyah. Insan basyariyah khalqiyah, ada insan yang amriyah. Oleh karenanya saya tutup dengan penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Apa kata beliau? Bahwa insan itu ada yang min alamil amri, dari alam amr, alam kerahasiaan Allah. Ada yang dari alamul khalq, dari alam ciptaan, yang digunakan kata kun. Kalau nafakhtu nggak pakai kun, lafaznya langsung nafakhtu. Ya. Oleh karenanya Bapak Saudara bukan Allah, saudara-saudariku, karena kita sudah tahu bahwa diri kita ini ada diri yang dari unsur yang 4. Tanah, air, api, udara. Ada insan yang disebut di surah Al-Insan apa? Yang tidak disebut, yang dalam rahasia waktu Allah. Yang dia dari ja'alanya Allah. Allah jadikan dia melihat dan mendengar. Ada insan yang kedua, insan yang dicipta dari air. Ya, ada insan yang tidak begitu. Maka setiap manusia, mau dia hari ini terlahir sebagai orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Amerika, orang Arab, orang Yahudi, orang Cina, sama semua. Oleh karenanya kalau ngelihat orang beda suku jangan benci. Jangan benci. Kenapa? Yang ada di dia ada di kita. Sama kalau ngelihat orang barat jangan minder, biasa aja. Mungkin lebih kaya orang Lombok kali. Orang barat yang datang ke Bali, ke Lombok itu belum tentu punya rumah segede-gede bapak ibu, belum punya rumah loh. Siapa tahu dia tinggal di apartemen kecil kan di kota. Kena pajak 60% tiap bulan. Serius berarti. Ini bayar pajak nggak? Ini kan wajah-wajah yang motornya mati pajak nih kan. Mobilnya belum bayar 1 tahun ya kan. Pemutihan, nunggu pemutihan gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf saya canda Pak ya. Saya husnuzon nih bapak-bapak ibu-ibu ini suka bayar pajak. Yang dilarang di hadis itu malak, maksa. Kata Nabi, la yadkhulul jannata sahibu maqsin. Enggak masuk surga orang yang suka malak, maksa-maksa. Maka ini nasihat al-fakir kepada orang yang suka malak. Kamu jika betul ingin jumpa
Sang Maha Kekasih Rasulullah SAW, hentikan. Silakan bikin orasi preman ini, preman itu, tapi jangan yang malak. Kita nggak pernah benci juga sama preman manapun, karena salah satu objek dakwah kita juga beberapa preman-preman itu. Tapi jangan malak, Pak. Kalau pajak lain, itu ada kitabnya. Imam Abu Yusuf tulis kitab namanya Al-Kharraj. Maka pajak itu syar'i. Pajak itu syar'i. Saya bayar pajak, Pak. Mobil kita bayar, motor kita bayar, rumah telat bayar. Lupa. Tapi kita bakal bayar. Kita bayar terus. Ya. Oh, nanti dikorupsi, yaitu oknum. Kita doakan negeri ini tambah baik. Saya dengar-dengar hakim qadhinya dinaikin berapa persen? Itu kalau masih aja korupsi, kita ambil kepalanya pakai tebang langsung nanti ya. Sepakat? Ada yang jadi ekstrim nih. Serius, nanti bakal begitu masyarakat. Kita ini hidup sudah susah. Saya ini dosen gaji cuma berapa sih, Pak? Ya, mereka anak yang dididik oleh dosen-dosen. Dosen-dosen gajinya nggak naik-naik. Apalagi dosen swasta kayak kita. Mereka sudah tinggi itu. Masih korupsi, tunggu aja ente disembelih sama orang di jalan ya. Kita nggak main-main lagi. Maka wajar kata Nabi, di akhir zaman itu orang ngeliat kubur pengen mati. Kenapa? Karena sudah banyak kekacauan. Kodi-kodi, coba saya nggak yakin, wallahi saya nggak yakin. Walaupun pemerintah berusaha, tapi saya nggak yakin. Nanti korupsinya tambah parah. Bukan gajinya yang dinaikin dulu, etikanya dinaikin. Naikin dulu etikanya, baru naikin gajinya. Enak bener ente naik gaji. Udah korupsi kan sebelumnya, udah dikolusi sebelumnya. Ditutup-tutupin kolusinya, naik juga gajinya. Ini mau korupsi apa, Pak ya? Itu mau korupsi apa coba? Korupsi sholat, nggak berani. Ini contoh nih ya, maghrib nggak ada orang, 2,5 gitu, nggak bisa. Subuh telat, orang udah berangkat semua, bangun jam 7. Ya sudah, gue sholat 1 rakaat aja, nggak bisa kan? Nggak berani kita. Saya nggak percaya. Mohon maaf. Saya nggak percaya dinaikin gaji, korupsi berhenti, kolusi berhenti. Nggak. Saya hanya percaya naikin dulu etika dia tuh, sekolahin lagi mereka, ancam lagi mereka. Nggak bisa pakai cara yang jamal, yang lembut, pakai cara kekerasan dong, ancam dong. Masa cuma masyarakat wong cilik aja yang bisa diancam oleh kodi-kodi itu? Cuma karena nyolong ayam yang nyolong tambang dibiarin aja. Jadi kita mohon maaf, saya nggak percaya. Maaf Pak Presiden, walaupun aku mendoakan Anda terus, ya kita selalu mendoakan pemimpin. Tapi kalau itu salah, naikin dulu mereka, akhlaknya naikin dulu. Baru naikin gajinya. Terbukti akhlaknya naikin gajinya. Kan negara kita berketuhanan yang Maha Esa. Itu gak adil. Padahal Pancasila kita keadilan sosial. Gak ada sama sekali ini. Nauzubillah ya. Mohon maaf kalau itu saya kecewa, Pak. Gaji qadhi, hakim itu sudah naik dari dulu. Mohon maaf teman-temanku yang hakim ya. Bukan kita nggak mau ente senang hidupnya. Kita mau negeri ini bener. Ya, jangan ente doang yang rekeningnya tambah gendut ya. Tapi korupsi jalan terus. Tapi boleh kita terima naik gaji. Tapi kita minta presiden, siapapun qadhi, hakim, terbukti KKN 1 rupiah aja, hukum mati. Sepakat gak? Ayo ntar kita sampein ya. Ya, semoga kalam ini sampai kepada Pak Presiden. Ya, terbukti korupsi 1 rupiah saja, hukum
mati. Kenapa? Fasilitas negara dia sudah nikmati. Berapa persen tadi naiknya? Astagfirullahaladzim, saya langsung dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dengar begitu langsung baca innalillah, Pak. Jangan cuma dinaikin, mesti harus ada ancamannya. Walaupun nanti nggak bakal dihukum mati, paling-paling hukuman seumur hidup. Kan itu gaya mereka bikin hukum. Kita paham sekali lah. Kita juga nggak bodoh-bodoh amat, walaupun kita ini bodoh ya. Begitulah. Kadang-kadang jalaliyah kita keluar juga ya. Astagfirullah.